Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala murid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua sehingga masih bisa diberi kesehatan bahkan di tengah masa pandemi ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Marsha Divina Amaris Putri Gunawan. Kali ini saya akan menyampaikan materi keagamaan mengenai toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersih atau suci, sedangkan secara istilah artinya membersihkan atau menyucikan diri dari hadas dan najis baik besar maupun kecil. Najis sendiri disebut juga al-qadaroh, yang artinya kotoran, atau segala benda yang najis dan kotor yang menghalangi sahnya suatu ibadah. Najis dibagi menjadi 3, najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Najis mukhafafah atau najis ringan, contohnya adalah air kencing anak laki-laki usia di bawah 2 tahun yang belum makan kecuali ASI. Cara mensucikannya dengan diperciki air. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis ringan. Contohnya adalah kotoran manusia dan darah haid. Cara mensucikannya harus dibersihkan sampai tuntas dengan cara disiram atau digosok. Yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya adalah air liur anjing. Cara mensucikannya dengan dicuci sebanyak 7 kali menggunakan tanah. Sekarang kita kembali ke topik utama. Secara umum, toharoh bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, wudhu, yang kedua, mandi wajib, dan yang ketiga, tayamum. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan diri menggunakan air. Tapi airnya nggak boleh sembarangan loh, karena di dalam Islam air dibagi menjadi 4. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan. Contohnya ada 7, air hujan, air sungai, air sumur, mata air laut, air es, dan air embun. Yang kedua adalah air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena paparan sinar matahari sehingga menjadi panas. Air tersebut suci lagi menyucikan tetapi hukumnya makruh. Yang ketiga adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Air tersebut suci tetapi tidak menyucikan, kecuali apabila air tersebut tidak berubah warna dan bau. Dan yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah terkena najis baik banyak maupun sedikit. Air mutanajis dibagi menjadi 2, yaitu apabila air di bawah 2 kulah dan terkena najis, maka air tersebut bisa dikatakan air mutanajis. Dan apabila air di atas 2 kulah terkena najis, maka air tersebut masih bisa dianggap suci. Pasti bingung kan apa itu kulah? Kulah itu adalah istilah untuk mengukur banyaknya air pada zaman Rasulullah. Istilah tersebut tidak digunakan lagi dan diganti dengan istilah ritol. Sayangnya ritol sendiri tidak memiliki ukuran standar berapa volume air tersebut. Ada yang mengatakan 200 liter, ada juga yang mengatakan lebih dari itu. Namun kebanyakan orang lebih mengacu pada perkataan Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yaitu sebanyak 270 liter. Nah, sekarang mari kita bahas tentang mandi wajib atau mandi besar, yang seringkali juga kita sebut sebagai mandi junub. Adalah salah satu cara bersuci dengan menuangkan air ke seluruh tubuh dengan syarat dan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Berikut adalah niat dari mandi wajib yang sering kali kalian lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci tanpa menggunakan air melainkan dengan media pasir. Jika biasanya di dalam wudhu ada 6 rukun, tayamum hanya memiliki 4 rukun, yaitu yang pertama niat. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap tangan. Dan yang terakhir, tertib.
Syarat-syarat dari tayamum sendiri adalah apabila kita memiliki luka atau sakit yang tidak boleh terkena air. Apabila persediaan air menipis dan hanya cukup untuk minum. Apabila cuaca terlalu dingin hingga air menjadi ikut dingin dan sulit dipanaskan. Dan yang terakhir, apabila kita tidak menemukan air dalam jarak dekat. Jadi, jika kalian tayamum hanya karena malas mencari air wudhu, tidak boleh ya. Nanti salat kalian menjadi tidak sah. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.